Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mafira, dosen Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nagara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Model dan Metode Pembelajaran Inovatif Kimia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar menganalisis dan menelaah hakikat dan perbedaan strategi, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga akan menganalisis dan menelaah berbagai jenis model-model pembelajaran inovatif seperti discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, project-based learning, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran problem solving. Adapun untuk metode pembelajaran, mahasiswa akan menganalisis dan menelaah metode-metode pembelajaran seperti demonstrasi, ceramah, diskusi, sumber saran, brainstorming, games method, dan kerja kelompok serta kerja lapangan. Untuk pendekatan pembelajaran, mahasiswa akan menelaah dan menganalisis pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, keterampilan proses, konstruktivistik, STEAM, deduktif, induktif, open-ended, dan realistik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah untuk aspek sikap, mahasiswa diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan karya yang inovatif dan adaptif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika global. Untuk aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan keilmuan pendidikan dan pembelajaran secara teoretik dan aplikatif yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik yang hidup di era global. Untuk keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu bekerja mandiri secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang kimia dan pendidikan kimia, serta mampu untuk merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran kimia di sekolah dengan memperhatikan perkembangan. Untuk keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia serta mengembangkan bahan ajar dan metode pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan karakteristik peserta didik dan deskripsi isi mata pelajaran dengan memanfaatkan perkembangan TIK terkini. Selanjutnya, untuk pelaksanaan perkuliahan akan saya jelaskan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan metode studi kasus atau case study dan team-based project. Untuk case study, mahasiswa akan diberikan lembar kerja mahasiswa atau LKM yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui scan QR code. Kemudian LKM ini akan mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis berbagai macam model pembelajaran inovatif, metode-metode, serta pendekatan yang digunakan di pembelajaran abad 21, serta kasus-kasus terkait dengan model dan metode pembelajaran yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa. Untuk team-based project, mahasiswa secara berkelompok akan membuat proyek berupa rancangan pembelajaran dan skenario pembelajaran dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran serta metode dan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter peserta didik dan materi yang mereka pilih. Untuk aspek interaction, pada mata kuliah ini terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa melalui tanya jawab dan juga diskusi kelas maupun diskusi dalam tim masing-masing. Setiap subjek PMK pada mata kuliah ini dilaksanakan lebih dari satu pertemuan. Pada setiap pertemuan, dosen akan menerapkan pendekatan student centered learning dengan memberikan mahasiswa LK untuk menemukan konsep terkait model pembelajaran inovatif, metode pembelajaran inovatif, pendekatan pembelajaran, serta menyelesaikan kasus terkait penerapan model, metode, dan pendekatan tersebut.
Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi pemecahan kasus yang dilakukan mahasiswa melalui presentasi dan diskusi kelas. Setelah mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik tentang model metode pendekatan pembelajaran yang inovatif dan mampu menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan pada MK, maka selanjutnya mahasiswa akan mengerjakan proyek untuk membuat rancangan pembelajaran dan skenario pembelajaran dengan mengintegrasikan model, metode, dan pendekatan tersebut. Untuk aspek asesmen, setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa akan dinilai menggunakan rubrik yang telah dibuat. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif sebesar 10%, pemecahan kasus sebesar 25%, AKS 25%, dan proyek sebagai pengganti UAS sebesar 40%. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Siang, Bu. Alhamdulillah ya, kita hari ini bertemu kembali untuk mata kuliah model dan metode pembelajaran inovatif. Jadi kita masuk pada pertemuan ke-13 ya. Untuk sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, saya ingin kalian mengingat kembali ya materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu, yaitu tentang apa pekan lalu? Ya, pekan lalu kita mempelajari sedikit tentang metode pembelajaran dan juga tentang pendekatan pembelajaran ya. Jadi minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang pendekatan pembelajaran dan sebelumnya kalian juga sudah banyak membahas tentang model-model pembelajaran. Nah, hari ini kita akan fokus pada metode pembelajaran. Sebelum kita masuk pada metode pembelajaran, saya ingin ada satu orang yang merefleksikan kembali, yang menyampaikan kembali apa sih metode pembelajaran itu setelah kalian bahas di minggu lalu walaupun baru komentarnya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan apa itu metode? Silakan. Metode pembelajaran adalah teknik yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Ya, jadi metode pembelajaran adalah teknik yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan kalau pendekatan itu adalah teknik yang digunakan oleh guru. Jadi perbedaan antara pendekatan dan metode adalah letaknya pada pelakunya, ya. Tapi sama-sama dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selama kalian mengikuti perkuliahan dan juga mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan ilmiah, tentunya kalian sudah pernah merasakan berbagai metode, baik kalian sebagai calon guru maupun kalian sebagai mahasiswa yang diajarkan oleh dosennya dengan metode-metode tertentu. Siapa yang ingin menjawab kira-kira metode apa saja yang kalian ketahui yang digunakan dalam pembelajaran? Silakan. Kalau dari metode pembelajaran yang sering kita temui, apalagi di kimia itu yang paling sering itu eksperimen. Tapi ada juga diskusi, ada juga pemecahan masalah, dan juga tanya jawab. Ya, jadi terima kasih deh. Nah, jadi betul ya metode-metode yang biasanya kalian terima, terutama untuk kalian yang berada di bidang sains itu adalah eksperimen. Kemudian tadi juga ada diskusi, ada ceramah dan tanya jawab. Semua itu merupakan contoh-contoh dari metode pembelajaran. Nah, kalian paling senang belajar dengan metode apa? Eksperimen ya, karena eksperimen sering kalian lakukan dan juga kalian sering mencoba-coba hal yang baru dengan eksperimen. Nah, itu sedikit pengantar tentang metode pembelajaran. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu terkait metode pembelajaran yang biasanya digunakan di sekolah. Ya, pertama metode demonstrasi. Di sini untuk metode demonstrasi adalah guru itu menampilkan secara langsung apa yang ingin dia tunjukkan. Metode demonstrasi ini sering kita gunakan dalam pembelajaran sains, terutama kimia juga sering. Kalian mungkin pernah melihat guru kalian mencoba kertas lakmus di depan kelas, seperti
itu. Atau mungkin kalian pernah mencoba guru kalian mencontohkan bagaimana terjadinya proses mendidih, atau bagaimana terjadinya proses penguapan, atau bagaimana terjadinya proses penyerapan air dari melewati celah-celah kapiler seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa didemonstrasikan. Untuk menerapkannya, guru menunjukkan caranya atau melakukan itu sambil menjelaskan langkah-langkahnya. Biasa juga ini digunakan untuk menjelaskan tentang prosedur, ya, menjelaskan tentang prosedur. Misalnya prosedur saat filtrasi, cara memegang labu Erlenmeyer, bagaimana cara menggunakan buret dan seterusnya, atau bagaimana cara menuang larutan. Kalau dijelaskan saja, itu kan sepertinya mudah dilupakan seperti itu. Tapi kalau dilihat, didemonstrasikan oleh guru dan dilihat oleh siswa, maka itu akan membuat siswa lebih, oh ini yang dimaksud. Oh yang dimaksud menggoyangkan Erlenmeyer secara perlahan itu seperti ini ternyata diputar seperti itu. Jadi terlihat jelas apa yang dimaksudkan oleh guru. Yang perlu diperhatikan di saat demonstrasi itu pertama, alatnya dulu harus siap. Yang mau didemokan itu siap, ya. Jadi sebelum dimulai demonstrasi harus dipersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk demonstrasi, dan harus dicoba dulu. Jangan sampai mau mencoba mendemonstrasikan misalnya perubahan warna pada kertas lakmus dan ternyata larutannya tidak cukup asam, dalam artian sudah lama mungkin, atau mungkin sudah rusak larutannya sehingga tidak terjadi perubahan warna. Jadi ini juga harus diperhatikan. Itu metode pertama. Kemudian metode yang kedua, metode ceramah. Jadi kalau metode ceramah ini adalah metode yang paling tua, ya, yang paling tua, yang paling lama dilakukan di dalam kelas ketika guru ingin menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini untuk metode ceramah sebaiknya ketika kalian ingin menerapkan metode ini, kalian gunakan peta konsep. Kenapa? Supaya alurnya jelas. Apa dulu yang dibilang? Setelah saya bilang konsep A, mau lanjut ke konsep B, apa pengantarnya? Jadi buatkan peta konsep sebelum kalian memberikan ceramah, supaya sampai kepada tujuan yang ingin dibicarakan, ya. Kemudian cerita yang menarik dan informasi bervariasi. Minggu lalu sudah kita bahas di keterampilan dasar mengajar bahwa intonasi, variasi dari stimulus termasuk suara itu harus kita gunakan, ya, supaya jelas yang mana yang penting, yang mana yang kurang penting. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, hindari ceramah panjang, sisipkan interaksi menggunakan media. Oke, untuk metode diskusi itu sering kalian lakukan, ya. Selalu kalian dalam perkuliahan atau kuliah apapun disarankan untuk melakukan diskusi. Untuk diskusi yang dilakukan adalah interaksi antar siswa untuk bertukar pendapat. Jadi kalau hanya bertiga, berempat kumpul tapi tidak ada pertukaran pendapat, tidak ada penyampaian ide, maka itu belum dikatakan diskusi. Jadi misalnya si A kerja bagian A, si B kerja bagian B, si C kerja bagian C, tapi tidak ada tukar ide, tidak ada tukar pendapat, berarti ini tidak disebut dengan diskusi. Jadi diskusi harus ada komunikasi, yang mana pada komunikasi itu terjadi pertukaran pendapat dan ide. Untuk metode diskusi dalam kelas, itu guru silakan memberikan topik apa yang harus mereka diskusikan, kemudian dibagikan kelompoknya, diskusi dan mempresentasikan hasilnya. Ini sudah sering kalian lakukan. Yang perlu diperhatikan, topiknya harus relevan dengan siswa. Siswa tidak akan mampu mengeluarkan ide jika dia tidak punya pengetahuan awal tentang topik yang didiskusikan, ya. Kalau dia baru pertama kali dengar tentang istilah reaksi kisi misalnya, nah, berarti kan dia tidak akan bisa mengeluarkan ide tentang reaksi tersebut kalau itu baru dia dengar pertama kali. Jadi topiknya harus relevan dengan apa yang menjadi pengetahuan awal siswa. Kemudian semua siswa diarahkan aktif dan guru menjadi fasilitator. Maksudnya menjadi fasilitator, guru hadir ketika siswa stuck pada satu hal, ataupun guru hadir untuk memancing ide-ide siswa untuk keluar. Jadi guru bisa menstimulus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pengantar agar itu muncul. Kemudian yang selanjutnya brainstorming, ini termasuk salah satu jenis diskusi. Tapi
Tapi pada brainstorming, siswa berdiskusi hanya untuk mengeluarkan ide dalam waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya diskusi, kita kan ingin memecahkan sesuatu. Biasanya tidak ada topik diskusikan untuk memecahkan suatu masalah. Tapi kalau diskusi yang jenis brainstorming, ini berarti dalam waktu yang cepat siswa mengeluarkan idenya, tidak perlu ditanggapi. Yang penting dia keluarkan saja dulu idenya. Biasanya untuk orang-orang yang bekerja di industri kreatif ataupun orang-orang yang senang dengan membuat hal-hal yang baru, itu sering melakukan brainstorming. Jadi keluarkan saja dulu idenya, catat idenya, nanti tinggal dipilih yang mana yang terbaik dari ide tersebut. Jadi tidak kita komentari idenya benar atau salah, tidak. Hanya untuk melihat ide kreatif dari siswa. Di sini ada masalahnya, kemudian bebas ditampung idenya, dikelompokkan dan dievaluasi. Tidak ada kritik saat ide muncul. Jadi tidak ada kritik saat ide muncul, semua ide dihargai, dicatat secara visual. Karena kalau idenya tidak dicatat nanti lupa lagi. Ya. Padahal inti dari brainstorming adalah kita mau mendapat ide-ide terkait apa yang sedang dibicarakan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode permainan. Permainan juga merupakan metode pembelajaran. Ya, jadi melalui permainan edukatif, cara menerapkannya, guru tentunya menyiapkan game, kemudian aturan main dan mengevaluasi hasil. Hal yang diperhatikan, tujuan belajarnya jelas, permainannya harus sesuai. Jadi misalnya tujuan pembelajarannya ingin siswa bisa menentukan nilai pH misalnya. Tentu permainannya harus yang berkaitan dengan menentukan nilai pH. Dan semangat sportif dijaga, tidak ada kecurangan. Kemudian kerja kelompok. Nah, kalau kerja kelompok seperti biasa siswa bekerja dalam tim, diberikan tugas, dimonitor proses dan presentasi, dan yang perlu diperhatikan adalah pembagian peran. Kemudian supervisi aktif, penilaian proses dan hasil. Dan yang terakhir adalah kerja lapangan. Di sini seperti namanya kerja lapangan itu berarti metode yang mengajak siswa untuk terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung apa yang ingin dipelajari, mengamati objek kajian langsung di lapangan. Cara menerapkan, pertama menentukan lokasi, kemudian dilakukan observasi, kemudian diskusi hasil dan dilaporkan. Hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan, memilihkan lokasi untuk mereka melakukan di lapangan untuk harus melihat keamanan. Kemudian alat yang digunakan untuk mendokumentasikan studi lapangan dan mengintegrasikan hasil kunjungan ke dalam kelas, menyampaikan, kemudian dilaporkan. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut pada studi kasus hari ini, saya ingin mengecek dulu berdasarkan tadi yang sudah disampaikan, kira-kira di depan ini ketika ada percakapan seperti ini merupakan metode apa? Jadi di percakapan ini guru memberitahu tentang pengertian asam basa menurut Arrhenius. Selanjutnya siswa menjawab. Kemudian guru bertanya dan siswa menjawab lagi. Nah, menurut kalian ini metode apa? Menjawab, brainstorming. Kemudian ada lagi? Kita perhatikan diawali dengan penjelasan dari guru. Berarti apa ini? Angkat tangan siapa yang menjawab? Diawali dengan penjelasan dari gurunya. Berarti ini merupakan metode. Salah satu boleh? Angkat tangan. Atau saya tunjuk saja ya. Metode apa deh? Metode ceramah. Ya, metode ceramah ya. Jadi metode ceramah. Bisa kita lihat metode ceramah tidak harus hanya guru saja yang berbicara, ya kan? Siswa pun bisa menanggapi. Ketika ceramah itu disampaikan untuk membuat siswa itu memikirkan apa yang guru sampaikan. Seperti guru menyampaikan dulu, menjelaskan dulu pengertian asam menurut Arrhenius, kemudian guru meminta contoh. Jadi ceramahnya di sini dengan tanya jawab. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Saat kunjungan ke IPA, instalasi pengolahan air limbah. Guru bilang amati proses netralisasi limbah dan asam basa. Kemudian siswa menjawab dan seterusnya. Dialog ini menunjukkan
menunjukkan adanya metode apa dalam pembelajaran? Ya, kerja lapangan, karena ada kunjungan ke lapangan. Oke, sampai di sini ada yang mau diperjelas untuk metode-metode pembelajaran? Jelas ya? Oke. Karena sudah jelas, sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Jadi kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya, sebelum kalian saya berikan kasus yang harus kalian diskusikan hari ini, kalian silakan perhatikan slide di depan. Jadi di depan ada petunjuk untuk menentukan metode dalam pembelajaran. Jadi kan metode pembelajaran itu ada banyak ya. Tadi sudah kita bahas beberapa. Yang pertama kalian perhatikan sama seperti dalam menentukan model pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Harus dilihat tujuannya apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan metode apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya perhatikan karakteristik siswa. Misalnya, siswanya kebanyakan adalah siswa yang cepat bosan ketika mendengarkan pembicaraan yang terlalu lama. Maka ceramah itu tidak boleh terlalu lama digunakan dalam kelas dengan karakter siswa yang seperti itu. Ya. Kemudian model yang digunakan. Jadi model pembelajaran yang digunakan juga akan menentukan metode yang digunakan. Kalau model pembelajarannya ada kegiatan praktikum dalam langkah-langkahnya, berarti pasti akan ada metode praktikum dalam pembelajaran. Kemudian kalian harus memiliki list tentang metode yang kalian kuasai. Jangan menggunakan metode yang kalian tidak kuasai, ya. Karena kalian akan mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas menggunakan cara pada metode itu. Sekarang silakan bersama kelompok kalian diskusikan kasus yang ada pada lembar kerja. Bisa kalian scan QR code-nya, kemudian kalian bisa kerjakan langsung pada lembar tersebut. Jadi silakan tulis kelompoknya, kemudian kalian tuliskan hasil studi kalian, hasil analisis kalian, dan pemecahan kasus kalian terhadap kasus yang disajikan pada lembar kerja. Oke, jadi bagaimana diskusinya sudah selesai? Oke, sekarang kita cek bagaimana perwakilan dari setiap kelompok menyelesaikan kasus yang sudah ada di PPDB yang kita. Silakan diawali dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dermawan, perwakilan dari kelompok 1. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami yang bisa diterapkan oleh Ibu Mita, yang pertama itu menurut kami demonstrasi, di mana demonstrasi ini sangat cocok digunakan pada metode yang akan digunakan Ibu Mita, karena mengingat materinya yaitu tentang asam masak, di mana Ibu Mita bisa menggunakan perubahan indikator perubahan warna pada asam dan basa. Jadi metode yang akan kami gunakan yang metode kerja kelompok, karena kalau untuk kerja kelompok mereka kan nanti dikasih bahan, dikasih bahan dan bahan yang akan kita gunakan, mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi setelah mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok, mereka melakukan eksperimen, mereka mencari tahu sendiri indikator mengenai tentang materi asam basa ini. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Metode yang paling dirasakan paling tepat kerja kelompok ya. Oke, sekarang kita ke kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan Al-Qadim 080. Nah, di sini hasil diskusi kami identifikasi semua metode
pembelajaran yang dapat digunakan. Bu Mita jelaskan bagaimana masing-masing diterapkan. Kami di sini menerapkan metode yang diterapkan di Ibu Mita itu meliputi beberapa, yaitu metode ceramah, nah di mana digunakan untuk menyampaikan materi awal secara teoritis. Terus metode demonstrasi, nah di sini untuk menunjukkan eksperimen atau reaksi kimia asam basa. Nah selanjutnya itu ada metode diskusi. Nah, mengajak siswa untuk bertukar pendapat setelah kegiatan atau materi. Paling kalian inginkan metode apa yang bermanfaat? Ada kerja kelompok. Jadi sama dengan kelompok satu ya, kerja kelompok. Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang metode-metode pembelajaran, kemudian bagaimana menentukan metode pembelajaran yang tepat pada pembelajaran yang ingin kita capai tujuannya. Oke, untuk minggu depan kita akan mengerjakan proyek untuk skenario dan rancangan pembelajaran dengan mengintegrasikan model, metode, dan pendekatan. Seperti itu ya. Jadi minggu depan harap kalian sudah mengerjakan proyek yang sudah kita sepakati di awal semester. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Demikian deskripsi dan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebaikan atas seluruh aktivitas yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.